Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap, Din? Siap? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ibu-ibu semuanya tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Petang ini tema kita adalah adab berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dari niat. Dulu ada di pasar bawah tempat ibu beli karpet, ada orang memutar-mutar Quran. Jadi Quran itu diputar-putar kalau mau tahu nasib. Ini tak betul, karena berinteraksi dengan Al-Quran itu niatnya mesti lillahi ta'ala. Kalau ada orang memutar-mutar Quran, dijadikannya Quran sebagai alat perdukunan, bisa ditangkap polisi, kena pasal penistaan agama. Al-Quran diturunkan Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Zalika itulah Alkitab Al-Quran, la raiba tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan menjadi hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Quran buku petunjuk hidayah, bukan untuk jadi buku perdukunan. Jadi kalau ada orang, mana tahu nanti malam tiba-tiba ibu bermimpi, datanglah suara dari balik semak-semak. Wahai ibu, ambillah Quran itu bagi dua, juz 1 sampai juz 15 sebelah kanan, juz 16 sampai juz 30 sebelah kiri, jadikan sebagai selop dalam WC. Nanti kalau kau lakukan itu, semua yang kau inginkan akan kukabulkan. Semua kredit lunas. Maka itu kerja siapa itu? Setan. Atau nanti tiba-tiba ada suara, kalau mau sukses, maaf, cakap, ambillah darah haid, tulislah Al-Fatihah sebagai tintanya. Setan punya kerja. Semua yang menistakan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, maka itu salah satu kerja setan. Maka yang pertama kali adalah innamal a'malu binniyat. Banyak orang sekarang menyesatkan orang melalui Al-Quran, dengan Quran, tapi bukan sebagai hidayah. Maka niat yang pertama kali adalah innamal a'malu binniyat, segala amal dinilai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia dapat pahala yang sesuai dengan yang diinginkannya. Faman kana hijratuhu ilad dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena ingin mencari dunia, awi imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi perempuan. Ada orang hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu bukan karena ikut Nabi, tapi karena mau menikahi, ada perempuan yang mau dinikahinya di sana. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun. Asal kata mutahharun di situ orang yang disucikan. Tapi ulama mengambil ayat ini sebagai dalil, makanya di Quran kita itu ada ditulis di luar, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Suci dari hadas kecil, wudu. Suci dari hadas besar, mandi. Maka orang berhadas besar dan berhadas kecil tidak boleh memegang Al-Quran. Tapi kalau mushaf Al-Qur'annya itu lebih banyak terjemah dan tafsirnya daripada ayatnya, boleh. Misalnya Qur'annya di tengah kecil aja, samping kiri kanan terjemah,
tafsir asbabun nuzul, lebih banyak terjemah Indonesianya daripada ayat Qur'annya boleh. Walaupun tidak berwudu. Atau Quran yang ada di dalam handphone. Quran digital. Buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, tulis aplikasi Quran. Play Store. Tulis di situ aplikasi Quran Q-A-R-A-A. Qara'a. Tak dapat pula. Hah? Low signal. Q-A-R-A-A. Qara'a namanya. Bagus. Aplikasi Qara'a ini punya sahabat-sahabat kita pegiat dakwah. Jadi kalau ibu mau betulkan bacaan, bisa di situ. Baca, nanti dikasih taunya. Bacaan Anda salah. Tapi kalau bisa jangan dekat anak, ketahuan. Aplikasi Qara'a. Ada arah kiblat, mana tahu kita keluar kota masuk hotel, hotelnya tak ada arah kiblat. Nah, jadi dia tunjukkan. Semua sekarang insya Allah dengan handphone ini ada. Tahu dia di mana tukang jual sate, ada. Soto ayam ada semua. Nah, jadi misalnya buka aplikasi Quran, Quran digital, Quran digital. Karena dia di dalam. Kalau Quran ini di dalam ni ada aplikasi Quran. Masuk kita ke WC, boleh tak dibawa handphone nih? Boleh. Karena tak ada dia. Tapi waktu masuk ke WC itu dia dalam keadaan gelap begini dalam, atau mati, atau jangan sedang dalam keadaan nampak, sedang begini masuk ke dalam, tak boleh. Maka mati kan, off. Kalau ada orang mengatakan, kalau di handphone ada aplikasi Qur'annya, maka handphonenya tak boleh masuk WC. Berarti dia kalau mau masuk WC, kepalanya ditinggalkannya di pintu. Karena di kepala kita ini kan ada Quran. Walaupun tak 30 juz, insya Allah juz 30 ada sikit-sikit. Nah, jadi kalau dia sedang off, sedang mati, sama Qurannya ada di dalam, tapi dia sedang off sekarang, masuk kita ke WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ketika kita sedang masuk membaca ayat di dalam, itu yang tak boleh. Pokoknya Al-Quran ini suci, jangan dinodai, jangan dikotori. Bagaimana kalau orang maaf cakap sedang dalam keadaan menstruasi haid, memegang Quran? Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili, saya pakai mazhab yang ini, 8 larangan. Tapi ada 2 yang pengecualian. Contohnya anak-anak kita menghafal Quran. Mereka kalau tidak diulanginya 1 hari 1 juz atau 2 juz lupa, 7 hari hilang 14 juz. Ada yang ulangnya lagi. Maka dia boleh mengulang hafalannya an zahri qalbin, dalam hati. Diam aja dia. Jadi kalau nampak kita anak-anak ini diam di bawah pohon metoa, nah itu dia bukan sedang ingat kampung, dia sedang mengulang hafalan. Atau guru mengaji. Ini tiap malam di sini anak-anak kita ngaji dari maghrib ke isya. Ada sudah baca Quran, maka guru mengaji itu boleh membaca tapi putus-putus, tak nyambung. Ya ayyuha, anak itu nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisasu fil qatlah. Jadi ada 2 pengecualian yang boleh. Orang hafal Quran dan guru mengaji. Adapun ibu-ibu yang tidak menghafal, tidak guru mengaji, maka off dulu. Baca terjemahnya boleh, baca dalam hati boleh. Nah, ini tentang mulianya Al-Quran. Jangan sampai karena niat kita baik lalu kita melecehkan Al-Quran. Wudhu dulu, buka Quran. Yang ketiga, menghadap ke kiblat. Tapi kami tengok anak-anak di sini, Pak Ustadz, malam semuanya ngadap kemari. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Yang tidak boleh ditinggalkan itu wajib, rukun, syarat. Adapun baca Quran menghadap ke kiblat adalah
Sunat. Jadi kalau ibu-ibu tadi semua menghadap kemari waktu baca Yasin, tak salah. Tiba-tiba semua ibu menghadap kemari, ada satu orang menghadap ke kiblat, ya tak juga salah. Tapi ini bukan masalah rukun, syarat atau wajib. Tapi kalau dia setelah niatnya luruskan karena Allah, lalu kemudian dia berwudu, setelah itu dia menghadap ke kiblat, bagus sekali. Salat menghadap ke kiblat, berzikir menghadap ke kiblat, berdoa menghadap ke kiblat, baca Quran menghadap ke kiblat. Zaman dulu kita tak punya kompas, tak punya handphone, mudah saja mengarah ke kiblat. Kalau kita pergi bertamu ke rumah orang di kampung, kita mau sholat pasti dikasih tahu 3. Ini sarung, ini peci, menghadap ke arah matahari mati, ke kanan sedikit. Matahari mati, maksudnya matahari tenggelam, ke kanan sedikit. Karena kalau terus betul ke kanan, itu bukan ke Makkah. Ke Makkah itu agak kanan sedikit. Kalau terus ke Somalia. Kalau terlalu ke kanan, ke Mesir. Kalau terlalu ke kiri, ke Yaman. Tepatnya matahari tenggelam, ke kanan sedikit. Mana tahu kita tak punya arah kiblat. Kalau di sini sudut. Rumah yang daerah sini sudut semua. Yang keempat kita mulai mendengar. Karena Al-Quran ini awalnya mendengar. Makanya ada anak bisa baca Quran tapi tidak bisa membaca. Gimana maksud Pak Ustadz bisa baca Quran tapi tak bisa membaca? Kalau disuruh dia baca Quran bisa. Coba baca Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi pas disuruh dia baca tak bisa. Kenapa dia bisa hafal? Karena sering Nabi Muhammad bisa tak baca? Tapi Nabi hafal Quran. Kenapa orang tak bisa baca tapi bisa hafal? Karena Al-Quran itu adalah suara. Jibril membacakan Quran didengar Nabi. Nabi membacakan Quran dengar sahabat. Sahabat membacakan Quran didengar tabi'in. Tabi'in membacakan Quran didengar tabi'in. Tabi'in membacakan Quran didengar sampailah ke guru mengaji kita, guru ngaji kita. Dan hampir kita ini semua hafal Al-Fatihah tanpa melihat Al-Fatihah. Orang yang menghafal Al-Fatihah dengan melihat Al-Fatihah itu mu'alaf, baru masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata kita ini Al-Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas, kuliah itu hafal tanpa melihat karena sering itu makanya di rumah kalau bisa suara yang sering dengar tuh suara MP3 Quran. Yang selama ini Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan Dua, Selimut Tetangga. Hafal juga Ustaz. Dirobah supaya anak-anak itu mendengar Quran. Jadi dulu saya dibawa ke hotel di dekat Masjid An-Nur. Ustaz Somad, saya mau jumpakan sama anak-anak umur 8 tahun hafal 30 juz, orang dari Bengkalis. Ada emaknya, ada ayahnya, ada kakeknya, dan nenek. Saya tanya, apa yang kalian lakukan di rumah? Sejak dia lahir sampai sekarang Ustaz, di kamar, di ruang tamu, di rumah tak ada suara lain selain suara MP3 Quran. Bagus. Begitu juga dengan orang yang di ruang ICU. Idza quri'al wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jadi turun rahmat Allah mendengar bacaan Quran. Semua kita ini berawal dari mendengar, meniru. Bagaimana bunyi tha, bagaimana bunyi sya, bagaimana bunyi sa, bagaimana bunyi za, bagaimana bunyi dha. Semuanya mendengar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu tak ada dalam bahasa kita. Kau dari mana tadi? Wirid Yasin. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Jadi tak. Ini jangan mentang-mentang udah ikut pengajian semua jadi syid. Karena insya Allah. Assalamualaikum.
Ada sa, ada maksudnya sa, ada tha. Jadi semua itu mendengar, berawal dari mendengar. Mendengar ini luar biasa. Jadi Uni Soviet itu bukan dari Minangkabau. Uni Soviet itu Rusia. Uni Soviet itu dulu komunis. Jadi orang tidak boleh baca Quran. Tapi negara-negara jajahannya, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, itu wilayah jajahan. Begitu wilayah jajahan Uni Soviet ini merdeka, padahal dulu tak boleh baca Quran, tiba-tiba anak-anak di sana banyak hafal Quran. Heran orang, bagaimana kalian kok bisa hafal Quran padahal dulu tidak boleh buka Quran, tak boleh baca Quran. Ternyata Quran itu tidak dibaca pakai kertas. Malam-malam anak-anak dimasukkan ke bawah rumah. Jadi kamar itu ditutup, digali pasirnya, ditutup pakai papan, gelap, anak-anak masukkan ke dalam, tak pakai lampu, gurunya membaca, anak-anak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Tidak pernah nengok Quran, tidak pernah baca Quran, tapi hafal Quran. Gara-gara pendengar. Dan yang pertama diberikan Allah kepada kita adalah pendengaran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mendengar dulu baru melihat. Kita pun mendengar dulu baru melihat. Berapa banyak orang mendengar baru melihat. Kemarin saya ke panti tunanetra. Panti jompo pernah, panti yatim pernah, panti tunanetra. Maaf cakap tak bisa melihat. Jadi waktu Masya Allah ibu tunanetra. Kemarin saya ke panti tunanetra di Jakarta, Bu. Jadi waktu salaman dengan bapak kepala sekolah, dipegang ya badan saya. Dipegangnya, oh Ustadz Somad kurus ya katanya. Karena dia tak selama ini tak pernah nengok saya. Didengarnya suara saya besar, disangka saya tegap. Pas dipegangnya, oh Ustadz kurus ya, banyak makan sedikit Ustadz biar bahagia. Jadi berapa banyak saudara kita tidak melihat tapi hatinya terang. Bahkan ingatan mereka lebih kuat. Mereka cukup dengan mendengar. Mendengar suara, dia ingat. Ada ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Baz. Ada orang Indonesia datang berjumpa 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba pas musim haji jumpa lagi, bisa ingat dia. Si fulan, ingat. Karena mereka mengandalkan pendengaran, ingatan. Makanya banyak, ada satu cabang tahfiz Quran, saudara kita yang tak dapat melihat, tapi dicabut Allah satu nikmat, diberinya nikmat yang lain. Ada seorang penghafal Quran, diwawancarai di televisi internasional, orang Arab. Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, apa yang kau minta? Pembawa acara ini sudah menduga pasti dia akan minta supaya bisa melihat. Apa kata dia? Aku berdoa kepada Allah supaya jangan sampai Allah memberikan aku penglihatan supaya bisa aku jaga Quranku. Jadi pendengaran luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berawal dari dengar dulu. Masuk yang kelima, membaca. Setelah dengar baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ada tanda bacanya. Ibu beli, bapak beli Quran yang ada warnanya. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bina gunnah. Ada matnya supaya apa? Supaya kita ingat. Bagus sekali Quran. Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, 150.000. Sementara harga sepatu 500.000. Hanya menjaga kaki dari tai ayam. Berapa banyak orang tak punya Quran. Ada Qurannya waktu akad nikah dulu. Itu pun titik ba-nya sudah 3 digigit rayap. Sampul udah lepas. Nah jadi bagus beli Quran. Bagus sekali. Supaya kita membaca itu memang betul nampak.
Masuk yang keenam, usahakan faham maknanya. Tapi jangan gara-gara yang keenam ini jadi lu malas baca Quran. Dulu ada ustadz berceramah di TV TVRI Riau Kepri. Dia bilang, siapa yang membaca Quran tak tahu artinya maka tak ada pahalanya. Banyaklah nenek-nenek menangis karena selama ini mereka baca Quran tak tahu artinya. Termasuk emak saya. Aku baca Quran tak tahu aku artinya, katanya. Gimana ini? Ini yang keenam. Tadi kan kita bahas, mendengar aja dapat pahala. Membaca Quran itu, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim, tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kali 10. Alif 10 huruf, lam satu huruf, mim 10 huruf. Likulli harfin asyru amsalihah, setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau alif lam mim 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Hitung sendiri kan. Ya, jadi jangan langsung orang baru belajar mengaji langsung diponis, siapa yang baca Quran tak tahu artinya tak ada pahalanya. Berhenti dia baca Quran, lanjutkannya baca Quran. Jadi yang dengar baca Quran dapat pahala, yang membaca dapat lompatan lipatan pahala. Yang paham bagus. Karena di dalam Al-Quran itu ada bercerita tentang hukum halal haram, tentang hutang piutang, tentang masalah kisah nabi-nabi. Jadi kalau kita baca juga terjemahnya baik sekali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kalau sekedar dibaca bagus, dapat pahala. Tapi kalau dipahami maknanya, masuk ke hati, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan dulu. Langkah kaki ibu-ibu kemari, Masya Allah, tercatat satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Tapi Ustaz naik motor karena hujan. Kalau tak becek saya jalan kaki. Nah, banyak aja alasan Pak Ustaz. Bensinnya pun dibalas juga. Setiap tetesnya dibalas Allah SWT. Saya tak bensin Pak Ustaz, solar, terserahlah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, setelah didengar, habis itu dibaca, lalu kemudian dipahami maknanya, jangan sampai di situ diamalkan. 7. Semua itu mesti diamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, janganlah kamu bersangka-sangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian sangka adalah dosa. Maka setelah itu jangan lagi kita berburuk sangka. Aku menengok tetanggaku ini Pak Ustadz, nampaknya sombong dia sekarang sejak renovasi rumah, mobil baru. Kenapa? Mukanya cemberut terus. Belum tentu dia tak senyum itu karena sombong. Coba tanya dia baik-baik, kok kenapa tak pernah senyum? Sombong kau sekarang. Aku bukan sombong. Terus kenapa? Aku sudah sebulan sakit. Sakit apa? Tak bisa kentut. Sakit gigi biasa. Orang sakit gigi masih bisa senyum. Yang sakit kan giginya, bukan senyumnya. Jadi tak boleh kita langsung menuduh-nuduh macam-macam. Orang yang menuduh macam-macam itu dua. Andai tuduhannya itu benar, diceritakannya, dia sudah kena ghibah. Andai tuduhannya itu tak benar, maka fitnah. 2 kali dia kena. Andai benar sekalipun, ghibah. Andai tidak benar, fitnah. Tak ada untungnya. Itu yang disebut dengan dosa kering. Kenapa dosa kering? Dapat dosanya, tak dapat. Kalau orang korupsi itu masih dosa basah, masih dapat duitnya lagi. Ini udahlah duit tak dapat, untung tak dapat, dosa dapat, pahala orang pula pindah, pahala kita pula pindah ke dia. Nah, itu maka disebut orang dengan dosa kering. Pernah ibu-ibu dengar dosa kering? Macam baterai juga dia, baterai basah, baterai kering. Aki. Nah, ini yang ke berapa tadi? Ke-7. Nah, jadi diamalkan lah, itu diamalkan.
Orang kalau tidak ingat mati, dia hidupnya sesuka hati dia saja. Orang ini ditulisnya karena masuk ujian. Ibu tak tulis karena ibu punya handphone, mereka tak ada handphone. Ibu bisa tonton ulang di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Yang Ustadz Al-Nob sudah diupload, yang Ustadz Zul Ikrami sudah diupload, yang Ustadz Adam Malik Indra sudah diupload, yang Ustadz Abdul Somad sudah diupload. Kemarin saya tengok di FB kawan-kawan. Oh, saya cek, oh udah masuk. Ibu sudah tengok? Tak usah tengok lagi, udah langsung. Apa udah tengok handphone? Tapi kalau lupa-lupa mau mengulang kaji, bisa. Mau diulang-ulang balik. Mau menyampaikan ke anak, mau menceritakan ke kawan. Jadi Al-Quran mesti diamalkan. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar ditulis kaligrafi di dinding. Sekarang banyak masjid-masjid dinding cantik kaligrafi. Setiap orang masuk ke masjid macam menengok kucing. Sekarang banyak Al-Quran diperlombakan untuk suara melengking, musabaqah tilawatil Quran, saking kan tajam tinggi suaranya, berputusan kabel-kabel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, mati lampu, selesai. Musabaqah bagus, kaligrafi bagus. Kalau ibu membuat kaligrafi di dinding kamar, tidur, di rumah, di ruang tamu, bagus. Bagus yang ibu buat kaligrafi di ruang tamu daripada gambar ibu waktu nikah tahun 80. Tak pakai jilbab pula tuh. Dia tengok tamu, ah cantik bini kau ya, gitu dia. Cemburu laki kita, dikasihnya air minum itu racun, ah mati tamu tuh. Menimbulkan fitnah. Kan bagus kalau dibuat kaligrafi di situ. Datanglah Asi bin Wa'il. Siapa namanya? Asi bin Wa'il. Dibawanya tulang. Tulang asli, bukan tulang dari Medan. Tulang. Bawanya tulang. Ditanyanya Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW, bisa tak Tuhan kau menghidupkan tulang ini? Nabi diam. Turunlah wahyu. Qul, katakanlah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah bahwa Allah bisa menghidupkan dulu sebelum ada menjadi tak ada. Yang sebelumnya tak ada menjadi ada, dia bisa buat. Lalu kemudian yang ada itu menjadi tak ada, dibuatnya ada lagi. Maka mudah bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi kita ini akan mati, akan hidup. Sekarang kita ini hidup. Habis ini mati. Masuk ke dalam tanah. Tukang tanah, kerja di kantor tanah, mengurus surat tanah, tukang jual tanah timbun, mati dimakan cacing tanah. Habis. Ibu punya rumah, ibu punya semuanya. Begitu mati, habis tinggal. Masuk kita dimakan cacing tanah. Ini kalau baca Yasin, itulah mengapa baca Yasin itu. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah SWT. Maka kenapa? Karena di dalam itu mengingatkan kita pada mati. Orang-orang kaya itu kalau dia baca Yasin, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz ceramahkan tentang Yasin, bos kami yang kaya itu rajin bersedekah. Meningkat sekarang Pak Ustaz. Dulu kalau sedekah 2.000. Setelah mendengar ceramah saya 2.500. Jadilah daripada tidak sama sekali. Daripada dia mencampakkan handphone didengarnya pengajian kita, mau muntah aku dengan Ustaz ini gitu. Nah ini paling tidak awal-awal. Kalau dia sudah mau mendengar itu sudah Alhamdulillah. Semua yang kita baca itu untuk menguatkan kita. Yang selama ini hati kita mau minta tolong kepada dukun, mau syirik, maka tiap hari kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta hanya kepada dia. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta tolong. Jangan minta tolong kepada yang lain. Banyak orang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Iyyaka na'budu wa tuyul nasta'in. Apalah ini minta. Maka sesungguhnya kenapa itu kita baca subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, supaya dikuatkan dalam hati. Itu semua yang kita baca itu bukan sekedar Al-Quran, itu bukan mantra bim salabim abrakadabra.
Al-Quran itu adalah menjadi supaya diamalkan. Makanya judul pengajian kita tiap sore adab-adab. Ustadz Abdul Somad, adab-adab. Ustadz Adam Malik Indra, adab-adab. Ustadz Al-Nob Dinar, adab-adab. Sampai bulan Desember sudah disusun. Dari mulai Oktober, November, Desember. Begitu kita mulai ber, menampung ember aja kita tiap malam. Bantai hujan tiap malam. Nanti baru kita buat jadwal baru dari Januari, Februari 2022 insya Allah. Sampai habis adab-adab nih semua. Adab kita kaji. Tujuannya supaya setelah mengaji kita menjadi lebih beradab. Amin ya rabbal alamin. Masuk yang ke-8. Yang ke-8, apalagi interaksi kita dengan Al-Quran, mengajar. Yang ke-8, mengajar. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan Abdul Somad. Yang paling mulia di antara kita ini adalah khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang paling mulia di antara kita, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dulu kami tinggal, saya dengan almarhumah mak saya, habis maghrib anak-anak mengaji ke rumah. Dari maghrib sampai ke isya. Anak-anak tetangga mengaji ke rumah. Mak saya ngajar, saya asistennya. Saya ngajar Quran. Itulah yang saya teruskan. Semua yang saya teruskan sekarang ini yang dia buat dulu. Dulu dia ada habis maghrib ke isya ngajar ngaji. Sekarang saya buat di sini habis maghrib isya. Dia dulu suka pengajian. Pengajian pakai seragam. Sengaja saya pengajian Az-Zahrani tak ada seragamnya. Kenapa? Karena saya tak mau orang takut mengaji gara-gara tak bisa beli seragam. Tapi yang punya seragam bagus. Bukan bagus, tidak bagus, bagus. Pengajian Az-Zahrani tak ada iurannya. Kenapa? Karena saya dulu pernah dengar cerita mak saya balik. Mat. Mat gitu. Dia tak pernah manggil saya Ustadz, manggil Mat aja. Mat. Banyaklah orang yang tak mau mengaji. Kenapa mak? Banyak kali pula iurannya. Kau nanti kalau jadi ustadznya kau buat-buat ini. Itu maka saya buat tadi. Mau mengasih iuran, serahkan sama ustazah Silvi. Nanti dicatat. Tak mau ngasih, tak usah. Tak usah. Itu memang niat saya dari dulu. Dikasih Allah Ta'ala rezeki, kalau ada kita minum bersama. Ada teh manis kita minum. Ada tak teh manis? Oh ada. Tak ada teh manis, air putih. Tak ada air putih, kita usahakan. Nah, tapi kalau ada pula yang mau membagi rezeki tak boleh kita tolak. Yang ada itu kan tolak bala. Tolak duit mana ada. Tapi untuk mewajibkan saya tak mau. Yang mana tahu nanti ada apalah Ustadz nih, kita buatlah Ustadz baju seragam, bagus. Yang ada seragam bagus. Tapi saya mewajibkan tak mau. Karena yang penting adalah kita ngaji di sini. Habis ini saya mau ibu balik ke rumah mengajar. Pernah saya pengajian di Rokan Hulu, di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Habis pengajian ada satu bapak-bapak, Ustadz Somad, saya mau nanya. Iya Pak. Sebelum saya nanya, saya memperkenalkan diri saya. Iya Pak, saya ini seorang dosen Ustadz Somad. Oh, dosen. Mahasiswa saya 1,5. Hah? Apa pula dosen? Apa maksud Bapak? Saya habis sholat subuh balik ke rumah, buka kitab Ibnu Katsir terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan. Kenapa 1,5? Waktu awal-awal tuh bini saya sama anak saya duduk. Habis itu bini saya masak dapur. Itu maka 1,5. Jadi bininya, dia baca, bininya dengar dapur sambil masak nasi goreng buat teh manis. Kata Imam Ibnu Katsir, tanya, "Cemana kau dengar dia cakapku itu?" "Iya bang," katanya. Dia lagi. Jadi tidak mesti jadi profesor, doktor, guru besar, enggak. Mak saya tidak ustazah, tidak LCMA, tidak profesor, tapi saya khatam mengaji dari Al-Fatihah sampai An-Nas pada dia. Jadi sampai hari ini kalau saya ceramah di mana-mana mengalir pahalanya. Sebagai ibu mengandung, sebagai ibu menyusukan, sebagai ibu Al-Madrasatul Ula, pendidikan yang pertama adalah ibu. Jadi sebetulnya yang saya inginkan dari pengajian ibu-ibu ini adalah ibu balik nanti mengajar. Walaupun ibu tak ingat semua,
Misalnya kita kaji 10 adab interaksi dengan Quran. Sampai ke rumah mungkin tinggal 5 lagi. Besok pagi tinggal 1. Tapi insya Allah yang 1 itu pun berkah. Ibu sampaikan ke anak ibu. Lalu kemudian anak ibu mengingat, disampaikan pula ke bini dia. Bininya cerita ke anaknya. Menjadi amal jariah. Itu yang kita inginkan. Dunia ini apa yang mau kita cari? Orang kaya mati, orang susah mati, orang cantik mati, orang jelek mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, semuanya mati. Tapi jangan gara-gara ini bawaan ibu semua mau mati. Ibu nggak ngajar bu, nggak Pak Ustaz. Mau apa? Aku mau mati aja. Oh jangan. Ibu mungkin ngajarnya kecil-kecil aja. Nah, kau baca Quran. Kata Ustaz tadi baca Quran. Mak kenapa tak baca? Mak udah dewasa. Itulah yang buat anak ini tak mau. Karena mereka perlu suri tauladan. Mereka ini perlu teladan. Mereka mau ada contoh nyata, ada realnya. Yang ke? 9. Cepat betul. Serius lah 9. Yang ke-9 adalah inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amalan yang tetap mengalir kepada seorang mukmin setelah dia mati adalah mushafan warasahu, mewakafkan Quran. Itu maka yang ke-9 saya buat. Karena sekarang banyak orang mewakafkan Quran. Wakaf Quran, wakaf Quran, wakaf Quran. Pas ditanya, pernah kau baca Quran? Mewakafkan Quran baik, tapi itu belakangan. Belajar baca Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengajarkan Quran, mewakafkan Quran. Ustadz ngomong mewakafkan Quran, Ustadz sendiri pernah buat? Pernah. Waktu almarhumah meninggal, saya cetaklah Quran 1000 Quran. Tulis, untuk mengenang almarhumah Hajah Rohana, cetak 1000 Quran, Bandung. Telepon sama orang Bandung, Ustadz Somad, karena Quran yang Ustadz cetak cuma 1000, maka kami gratiskan. Oh kalau gratis 5.000 lah kata saya. Maksud saya 5.000 itu biar supaya, tak mungkin dia kasih 5.000 gratis kan? Biar supaya bayar. Kalau 5.000 bayarlah Pak Ustadz. Ya itu yang saya maksud. Dia mau masuk surga sendirian? Mana boleh. Yang 1.000 gratis, yang 4.000 bayar. Kami kirimkan seluruh pesantren-pesantren tahfiz Quran dari mulai Pulau Sabang, Aceh sampai Papua. Kirim pakai pos. Habis. Itu maka ibu tak dapat. Nah, mana tawar Ustaz tuh cerita katanya 5.000 mana? Habis sudah. Nah, lalu kemudian kemarin cetak Yasin. Itu dibaca, habis itu diletakkan balik. Oh, pelit kali Ustaz, takut hilang. Kita baca, lagi pula di rumah ibu kan sudah banyak surat Yasin. Ini baik. Jadi kalau sanggup wakaf Quran, wakaf Quran. Tak sanggup wakaf Quran, wakaf Yasin. Tak sanggup wakaf Yasin, sedekah bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati je lah. Tak ada guna hidup di dunia ini. Buat semak-semak rimbo panjangnya. Yang terakhir ke-10. Yang 10 tak lain tak bukan adalah baca sudah, paham makna sudah, mengajarkannya sudah, mewakafkannya sudah. Kalau bisa, ini kalau bisa, mencetak kader. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya mencetak kader. Kader yang dicetak ini sekarang sebanyak 27 anak-anak ini dalam 3 tahun akan dididik menghafal Quran. Ibu doakan mereka supaya hafal Quran. Mereka di sini 6 tahun. 3 tahun mereka hafal Quran. Nanti masuk tahun ke-4 dia dilatih bisa baca kitab kuning. Habis itu masuk tahun ke-5 dia belajar fikih. 6 bulan fikih, baca kitab-kitab fikih. Habis itu kitab-kitab akidah. Baru tahun ke-6 terakhir habis. Di samping itu dia juga dilatih menjahit baju. Ada kursus dari ibu-ibu komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah, komunitas yang datang. Dilatih membuat kue, dilatih macam-macam dilatih. Memanah pun dilatih. Mana tahu dia diganggu orang, panahnya kepolang.
3 tahun hafal Quran, tahun ke-4 baca kitab kuning, tahun ke-6 kitab akidah, kitab fikih, tahun ke-6 macam-macam kitab. Setelah dia tamat 6 tahun, nanti banyak orang minta ke saya, ini ada rumah Quran perlu guru. Baru kita kirim dia ke situ, dia kirim ke sana, dikirim kemari, dikirim kemari. Ada pula ibu-ibu minta, tak usahlah kirim Pak Ustaz, kirim ke rumah saya saja, anak saya mau menikah. Tidak dulu, tetap dulu habis, karena dia udah habis. Jangan pula kalian tamat 6 tahun menikah, karena kalian dididik untuk menjadi, supaya dikembangkannya. Dari angkatan yang pertama ini nanti, maka muncullah anak 26 sekolah tahfiz Quran. Jadi ibu malam kalau berdoa, jangan cuma ibu doakan anak ibu aja, Rabbi habli minas sholihin, doakan juga, ya Allah 26 anak-anak itu bukakanlah pintu hatinya, semangatkan dia supaya ngapal Quran, supaya nanti setelah itu berdiri 26 cabang-cabang tahfiz Quran. Begitulah cara kita untuk memperbaiki umat ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 10 adab interaksi dengan Al-Quran. 10 adab berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana biasa, 30 menit kajian, 30 menit menjelang jam 6. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan jawab dalam tanya jawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta satu orang ambil ke rumah panjang, ada poster yang udah Ustadz letakkan di atas meja, 70 lembar. Rumah panjang, di atas kursi ada gambar yang udah Ustadz 70 lembar, udah ada situ. Bukan yang tebal-tebal, yang 70 box. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul istri itu adalah orang? Maka dahulukan saudara. Oh, apakah betul istri itu adalah orang lain? Orang lain. Istri itu adalah orang lain. Maka dahulukan saudara kandung. Istri itu orang lain. Kalau saudara mana boleh dijadikan istri? Yang wajib saya nafkahi yang pertama istri. Dari istri itu lahirlah anak. Istri itu lahir dari orang tuanya, emaknya, ayahnya. Saya pula lahir dari orang tua saya, ayah sama emak. Meninggal dua-duanya. Jadi saya ini yatim piatu. Kalau ada bapak ibu mau sedekah, kasihlah saya. Tidak untuk saya salurkan. Yang wajib saya nafkahi, sebab saya muncul ke dunia ini, ayah, emak. Saya punya istri, lalu kemudian anak, lalu kemudian emak, istri, ayah, istri. 6 ini wajib dinafkahi. Maka yang 6 ini tidak boleh dikasih zakat. Tak boleh kita kasih zakat ke 6 orang ini, karena wajib dinafkahi. Misalnya saya bilang ke istri saya, istriku, ini ada duit untuk belanja kita bulan ini sekaligus zakat aku. Tak boleh, karena dia wajib kita nafkahi. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Abang kandung, adik kandung tak wajib dinafkahi. Tapi masalah menolong, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Siapa yang lebih dulu kita tolong? Wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Di sebelah rumah kita ada tetangga tapi saudara kita. Yang di sebelah lagi ada tetangga bukan saudara kita. Yang mana yang duluan kita tolong? Yang ada hubungan persaudaraan. Tapi bukan berarti kalau duitnya 100.000 kita kasih 100 sama dia, yang sebelah ini mati tak makan. Mungkin ini 75, yang ini 25. Itu namanya skala prioritas. Gimana jawaban saya? Jelas? 6 orang wajib dinafkahi. Adapun saudara kandung
dia punya prioritas ketika ditolong kalau dibandingkan dengan tetangga orang lain. Begitu juga kalau kita mau mendatangi undangan. Yang pertama undangan tetangga kerabat. Yang kedua tetangga tidak kerabat. Yang ketiga kerabat tidak tetangga. Begitu kalau mau datang undangan. Orang sekarang kalau undangan ditengoknya dulu. Pejabat, orang kaya. Walaupun jauh, itu didatangi dulu. Oh, tak betul. Karena kalau kita mati bukan orang jauh itu duluan. Kalau mati saya, siapa duluan datang? Tergantung siapa yang tahu. Kalau tetangganya tak tahu. Tapi insya Allah kalau saya mati pasti ibu-ibu tahu, kan dikirim grup WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi nama anak-anak harus memiliki arti yang baik. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu doa. Jangan asal kasih nama. Ada orang dikasihnya nama anaknya Camry. Nama sedan itu. Anak saya lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungan sama Camry? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, mantap. Minta pendapat Ustadz nama seorang anak laki-laki yang baik. Oh, dia minta nama anak. Nama anak laki-laki yang baik, satu Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak itu menolong dia nanti di akhirat. Yang kedua Uzaimi. Uzaimi artinya kemuliaanku. Mulianya saya karena mulia orang tua. Mulianya kita karena anak-anak kita mulia. Tak ada kemuliaan. Bawa ke sini. Nanti dibagi sesudah tausiah. Letakkan sini. Ya. Mulianya kita kalau anak-anak kita baik. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Uzaimi artinya kemuliaan. Nujaimi. Nujaimi artinya bintang. Kalau kita pergi di tengah malam, di tengah lautan, gelap gulita, tak nampak mana timur, utara, selatan, tenggara, nampak ada satu bintang menentukan arah. Berharap kita anak ini menjadi Nujaimi. Nama yang paling bagus kalau dipakai nama Nabi. Ahmad, Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub. Atau nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Boleh campur-campur, boleh gabung-gabung. Bagaimana hukum jika ibu hamil membawa pegangan bawang putih, gelang, dengan niat penangkal dari gangguan jin jika keluar rumah? Jin yang sekarang tak takut lagi sama bawang. Kata jin, aku pun nanam bawang sekarang, kata dia. Kita dianjurkan untuk membaca wirid-wirid. Habis sholat subuh pagi, habis sholat subuh, kalau anak-anak santri habis sholat subuh membaca buku, ada buku saya susun zikir-zikir. Kalau tak sanggup membaca itu panjang, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 5 ayat wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi ma fis samawati sampai ujung sekali. Banyak-banyak membaca wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dulu meyakini kalau dibawa bawang maka hantu itu takut. Pernah ibu menonton film apa namanya hantu Cina yang gini-gini? Pampir. Saya ngetes saja, ternyata ibu nonton. Ini ditempel ke keningnya kan. Habis itu diambil bawang bergulung-gulung kan. Oh, lari dia. Pampir. Jadi dulu orang meyakini bahwa kalau dikasih bawang hantu itu takut. Ternyata hantu dulu, hantu sekarang udah tak takut. Zaman saya dulu waktu kecil, kalau anak-anak ini ditakut-takuti hantu, takut. Zaman sekarang hantu itu udah main film semua. Ada hantu itu yang pendek, tuyul. Ada yang tinggi, begu ganjang. Ada yang tak sanggup berjalan, suster ngesot. Nyi blorong, sundel bolong. Jadi udah jadi hantu semua. Ayahnya genderuwo, emaknya Nyi blorong, anaknya tuyul. Nah,
Jadi anak-anak pun tak takut sama hantu. Kalau ditakut-takut sama hantu, mana hantu tuh, mana gitu. Menantang dia udah. Jadi kalau zaman dulu orang takut sama hantu, sekarang hantu itu takut sama orang. Dunia udah mau kiamat. Jadi kita banyak-banyak berzikir supaya hati kita tidak digoda jin, hantu, setan. Bolehkah kita membaca surat Yasin di kuburan makam orang tua kita? Kalau mau masuk ke kubur, adab yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tak sanggup yang panjang, yang pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak sanggup, gerak-gerakkan aja mulut. Supaya jangan ditengok orang parah kali ya, pendek pun kau tak ingat katanya. Sesudah disampai di situ, baca Yasin. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah Quran untuk orang meninggal dunia. Hadis ini dhaif, tapi hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail a'mal. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat, bukan dalam masalah akidah, bukan menetapkan hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal. Boleh. Adapun pendapat dari mazhab, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, seelok-eloknya, sebagus-bagusnya setelah orang meninggal dunia itu dibatamkan sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, seperti sekhatam Quran. Satu al-fat, satu kul huwallah itu sepertiga Quran. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah macam sepertiga, macam sekhatam Quran. Jadi kalau tak sanggup baca Yasin karena panjang, kul Fatihah sekali, kul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali, tahlil la ilaha illallah. Bisa 10, bisa 20, bisa 30. Habis itu bacakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku. Bahasa Indonesia pun tak bisa Pak Ustaz. Ya Allah, sampaikanlah pahalo bacuan den ka amak den ka apak den ka laki den ka bini den ka uda den ka uni den. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bahasa Arab nggak bisa Pak Ustaz. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Kebetulan yang kubur di sini saudara dia, yang sebelah sini dia tak kenal. Ya Allah, lapangkanlah kubur yang ini aja. Tak boleh. Tak boleh. Semuanya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ada pula yang dulu jamaah pengajian sama dia, paling pelit, paling bakhil, paling sombong. Yang ini jangan, tak boleh. Karena orang mati itu kita maafkan saja. Uzkuru mahasinak mautakum. Orang yang sudah meninggal, ingatlah yang baik-baiknya saja. Membacakan Quran di pinggir kubur, pesan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Minta tolong lampu. Nah, ya nanti pas kita rekam dibilang orang mati lampu orang ini gitu. Nah, barulah nampak putih muka Ustaz. Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau aku mati, tolong kalian bacakan di atas kuburku pada bagian kepalaku, bacakan Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jangan karena mau cepat-cepat ziarah lalu membaca ayat itu macam orang dapat goreng panas. Kalian kalau tak mau ziarah sama aku, pergi cepat kalian balik. Aku mau baca di sini pelan-pelan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Kalau tak bisa baca Quran yang kita baca, bahasa terjemahnya itu sudah gimana Pak Ustaz? Usahakan belajar baca Quran. Tidak ada masa terlambat dalam Islam.
Adapun yang membatasi S1 22, S2 25, S3 28 itu pendidikan barat. Pendidikan dalam Islam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Malulah kami Pak Ustadz kalau kami datang belajar kemari sama anak-anak kami. Tanya ustazah nih, siapa yang bisa belajar? Ustazah, bisa tak aku belajar sama ustazah 4 mata? Kata ustazah nih, jangankan 4 mata, 3 pun bisa, kata dia. Tidak ada alasan untuk tidak mengaji. Tapi sementara bisa ikra, maka bacalah. Jadi saya punya kawan tamat dari Mesir. Balik dari Mesir tak ada kerja. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Ada tawaran. Tawaran ini ada pendeta mau S2 ke Vatikan. Syaratnya mesti bisa baca Quran. Jumpa sama kawan saya ini. Belajar dia. Kawan saya ini sekarang udah jadi dosen. Cerita ke saya, ku ajari baca Quran, man. Berapa lama? Sebulan bisa baca Quran. Pendeta belajar baca Quran sebulan bisa. Jadi kalau ada ibu sebulan tak bisa, lebih parah lagi. Dia bukan basicnya orang Islam. Dan belajar itu hanya untuk syarat mau ngambil S2. Kita belajar Quran kan mau supaya dapat hidayah, mau. Jadi balik ke pangkal tadi, bahwa kita belajar Quran niatnya bukan mau S2, S3, tapi innamal a'malu binniyat, mau dapat hidayah, mau dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sekedar perbandingan. Jadi belajar. Kalau sudah sampai mati tak juga bisa, sudah belajar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah mental, udah otak, sudah tak bisa lagi. Waktu di tempat belajar tuh A, I, U, sampai ke rumah rata aja semua A. Udah apa boleh buat, Allah sudah memaafkan. Tapi ada usaha. Bahwa dia membaca terjemahan tak apa-apa. Ibu pun kalau di sini baca Latinnya, apa boleh buat. Tapi tetap belajar. Saya termasuk tak mau mendikte, tak mau saya suruh satu-satu, nanti nampak. Kalau ibu-ibu mau belajar, silakan. Banyak ustazah-ustazah tanya. Buatlah kami majelis khusus ustazah 1 jam untuk belajar. Baik, tidak ada rasa malu. Ni'matil mar'atu al-ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan ansar. La yastahyaina ayyatafaqahna fid din. Karena mereka tidak merasa malu untuk belajar agama. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan ke ibu-ibu, 1 orang 1.